Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan perjalanan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang maf'ul mutlaq. Sanian al-maf'ulul mutlaq, yang kedua, yaitu dari isim-isim dinasabkan adalah maf'ul mutlaq. Sebelumnya yang pertama kita sudah membahas di antara isim yang dinasabkan dalam maf'ul bih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang maf'ul mutlaq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, yaitu Ibnu Jurm As-Sanhaji, babul masdari, al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, nahwu daraba yadribu darban. Bab tentang masdar. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang urutan ketiga di dalam tasrif fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Asy-syarhu, penjelasan, minal asya'i allati tastakhdimuha al-'arabu li tawkidi kalamiha al-masdaru. Di antara penjelasan, di antara sesuatu yang digunakan oleh orang Arab untuk menekankan makna kalimat mereka adalah masdar. Ya, kita lihat catatan kakinya. Fa idza qila qatala al-harisul lissa faqad yasta'dhimu as-sami'ul qatla fa yatawahhamu anna al-murada darabahu la qatalahu, falidaf'i hadha al-wahmi ya'tuna bil masdari qatlan liyata'akkada ma'na al-fi'li fa yaqulun qatala al-harisul lissa qatlan. Maka apabila dikatakan qatala al-harisul lissa, ya, seorang penjaga yang telah membunuh pencuri, faqad yastazimu sami'ul qatla, maka sungguh urusan pembunuhan ini amatlah besar di sisi orang yang mendengarkan. Fa yatawahhamu anna al-murada darabahu la qatalahu, maka yang mendengarkan berita ini menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan qatala di sini adalah daraba, ya, memukul saja, la qatalahu, tidak membunuhnya, ya, karena ya para pendengar mungkin akan mengira apa iya sampai dibunuh pencurinya, ya. Falidaf'i hadzal wahmi ya'tuna bil masdari, maka untuk mengangkat, ya, waham ini, ya, untuk menghilangkan keraguan ini, persangkaan ini, ya'tuna bil masdari qatlan, ya, mereka ini orang Arab menggunakan masdar qatlan liyata'akkada ma'na al-fi'l, untuk menguatkan makna fi'ilnya. Fayaqulu, maka mereka berkata qatalal harisul lissa qatlan, ya, seorang penjaga benar-benar telah membunuh pencuri. Ya, jadi dengan adanya qatlan di akhir kalimat ini menegaskan bahwa betul-betul yang dilakukan oleh penjaga adalah pembunuhan, ya, bukan pemukulan. Wal masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Dan masdar itu, ya, definisinya adalah isim yang dinasabkan yang datang urutan ketiga di dalam tasrif fi'il, ya. Kalau kita belajar sorof kan kita belajar daraba yadribu darban, ya, kataba yaktubu kitabatan, nasara yansuru nasran, ya, masdar itu yang ketiga. Wal muradu bi tasrifil fi'li tahwiluhu min sighatin ila sighatin ta'ti bil madi masalan summa al mudhari'i summa al ismi alladhi wal masdaru. Ya, dan dimaksud dengan tasrif fi'il yaitu merubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Engkau datangkan dari fi'il madhi contohnya, kemudian ke fi'il mudhari, kemudian ke isim yang disebut sebagai masdar. Fataqulu daraba yadribu darban, fadarban masdarun wa yusamma maf'ulan mutlaqan. Maka kamu katakan daraba yadribu darban, maka darban adalah masdar dan dinamakan sebagai maf'ul mutlaq, ya. Kalau masdar ini istilah untuk sorofnya. Adapun ketika dia menempati kedudukan, ya, dalam kalimat nahwu, yang bahasa Arab, dan fungsinya salah satunya untuk menguatkan bahasanya, istilah yang kita gunakan adalah maf'ul mutlaq, ya. Contohnya tadi, kalau kita mengatakan qatalal harisul lissa qatlan, maka qatlan ini kita katakan sebagai maf'ulun mutlaqun mansubun, ya, bukan masdarun mansubun, ya. Istilah i'rabnya adalah maf'ul mutlaq, ya. Fal maf'ulul mutlaqu ta'rifuhu wal masdarul mansubul muwafiqu li'amilihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Ya, definisi dari maf'ul mutlaq adalah masdar yang dinasabkan yang menyesuaikan, yang sesuai dengan amilnya, baik pada lafaznya ataupun secara makna, baik sesuainya itu secara lafaz atau secara makna.
Ya, ini divisi dari maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq adalah masdar yang digunakan untuk menguatkan bahasa. Salah satu dari fungsi masdar nanti ya maf'ul mutlaq ini adalah untuk menguatkan bahasa. Meskipun nanti ada fungsi lain dari maf'ul mutlaq ini. Misaluhu wa kallamallahu Musa taklima. Contohnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah ya benar-benar mengajak Musa berbicara, ya. Kita tahu bahwasanya takliman merupakan masdar dari kallama, ya. Kallama yukallimu takliman. Maka dengan kita meletakkan takliman pada akhir kalimat yang ada kallamanya, ini merupakan bentuk maf'ul mutlaq, ya, yang salah satu fungsinya adalah menguatkan bahasa. Ini untuk menegaskan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa untuk menghilangkan persangkaan sebagai manusia, ya. Dan memang salah satu ya keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah ini. Beliau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau digelari sebagai kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbuhu kallama fi'lun madin wallahu fa'ilun wa Musa maf'ulun bihi wa takriman maf'ulun mutlaqun wa faqa 'amilahu kallama fi lafdhihi wa ma'nahu, ya. Dan kallama fi'il madi Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, Musa maf'ul bihnya, takliman maf'ul mutlaq yang menyesuaikan amilnya yaitu kallama di dalam lafaznya dan maknanya. Nah, karena nanti masdar itu ada dua, ada yang sesuai dari sisi lafaznya dan ada yang sesuai dari sisi maknanya saja, ya. Seperti kalau kallama dengan takliman ini sesuai dari lafaznya, artinya kallama maksudnya memang takliman. Tapi nanti ada yang sesuai hanya dari sisi maknanya, seperti jalasa dan qu'ada, ya. Jalas itu qu'udan, ya. Jalasa sama qu'ada sama-sama artinya duduk, ya, tapi dia beda lafaznya. Ini dimaksud dengan wafaqa amilahu, ya. Takliman amilnya adalah kallama fil madinya, ya. Dan ia cocok dari sisi lafaz dan makna. Ya, nanti ada yang sama hanya maknanya saja, ya. Aqsamul maf'ulil mutlaqi, ya. Macam-macam maf'ul mutlaq. Qala al-musannifu wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawiyyun fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyyun nahwu qataltu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalika. Berkata musannif, maf'ul mutlaq itu ada dua. Ada yang lafzi dan ada yang ma'nawi. Maka jika lafaznya sesuai dengan lafaz fi'ilnya, maka itu adalah maf'ul mutlaq lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, lihat. Qatlan memang masdar dari qatala. Ini disebut sebagai sesuai lafaznya, ya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun, ya. Dan jika sesuai makna fi'ilnya saja bukan sesuai lafaznya, maka itu adalah masdar ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan, contohnya jalastu qu'udan. Kita tahu bahwasanya jalasa dan qu'ada sama-sama duduk artinya, dan kita boleh menggunakannya seperti ini, ya. Maknanya sama meskipun lafaznya beda. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan, ya. Qoma dan waqafa sama-sama berdiri artinya. Dan kita boleh menggunakan masdar dari kata ini. Jadi boleh wa qumtu wuqufan atau waqaftu qiyaman, ya. Seperti tadi jalastu qu'udan boleh qa'atu julusan, ya, dibolak-balik boleh. Jadi kita boleh memberikan maf'ul mutlaq dari kata yang maknanya sama sekalipun lafaznya berbeda, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan contoh yang menyerupai itu. Baik. Asy-syarh, penjelasan. Yanqasimul maf'ulul mutlaq ila qismain. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua. Maf'ulun mutlaqun lafdhiyun wa huwa ma yuwaffiqul fi'la an-nasiba lahu fi lafdhihi wa ma'nahu bi an yakuna mushtamilan ala hurufihi mislu farahtu farhan fa inna hurufal fi'li farihtu farhan fa inna hurufal fi'li fariha hiya nafsu hurufil masdaril farahi wa minhu qawlu ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima, ya. Maf'ul mutlaq yang pertama adalah maf'ul mutlaq lafzi, dan yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq lafzi adalah yaitu yang menyesuaikan fi'il penasabnya di dalam lafaz dan maknanya, yaitu yang sama dengan fi'il yang menasabkan di dalam lafaz dan maknanya, ya. Dengan bahwasanya masdarnya itu mustamilan ala hurufi, disusunnya terlingkupi atas huruf-huruf fi'ilnya. Mislu
farihtu farhan. Contohnya farihtu farhan. Maka sesungguhnya huruf dari fi'il fariha itulah huruf yang menyusun masdar, yaitu farah. Artinya kalau dia memang masdar dari fi'il tersebut, ini disebut sebagai lafzi, ya. Seperti fariha masdarnya farhan, maka farhan ini disebut sebagai lafzi. Kemudian misalkan kalau kataba kitabatan atau katban, maka katban ini lafzi. Jalasa dan julusan, maka julusan ini lafzi, ya. Contohnya dalam Quran, sallu alaihi wasallimu taslima, wasallimu taslima. Lihat, tasliman ini kan masuk dari sallama yusallimu tasliman, maka tasliman ini disebut sebagai maf'ul mutlaq lafzi, ya. Yang kedua, ya, jenis maf'ul mutlaq yang kedua, maf'ulun mutlaqun ma'nawiyun wa huwa ma yuwafiqul fi'la nasiba lahu fi ma'nahu duna lafzihi, ya. Dan maf'ul mutlaq ma'nawi itu adalah yang mencocoki atau yang sama dengan fi'il penasabnya dari sisi maknanya saja, bukan lafaznya. Wa dzalika bi an takuna huruful masdari ghairu hurufi fi'lihi mislukum tuqufan. Dan yang demikian itu, ya, terjadi karena huruf masdarnya bukan huruf fi'ilnya. Contohnya kum tuqufan. Lihat, ini berbeda. Yang satu fi'il madinya qama, ya. Yang satu waqafa. Tapi karena maknanya sama-sama berdiri, ini bisa digunakan, ya. Contohnya kumtu wuqufan. Fa inna ma'na al-fi'li qama huwa ma'na al-masdari al-wuqufi. Ya, maka sesungguhnya makna dari fi'il qama itu adalah sama dengan makna masdarnya wuquf. Walakin al-hurufa mukhtalifatun, akan tetapi hurufnya itu berbeda. Wa misluhu farihtu sururan, ya, dan contohnya juga farihtu sururan, saya benar-benar bahagia. Fa inna ma'na al-fi'li fariha wa ma'na al-masdari sururi walakinna al-hurufa mukhtalifatun. Maka sesungguhnya, ya, contoh farihtu sururan, makna fi'il fariha itu sama dengan makna masdarnya surur, walakinna al-hurufa mukhtalifah. Kan tetapi huruf-hurufnya, ya, berbeda, ya. Yang satu fariha, yang satu sururan, ya. Yang jelas berbeda tapi maknanya sama-sama bahagia. Jadi boleh juga digunakan masdar atau maf'ul mutlaq maknawi seperti ini. Baik, kita baca fawaid wa tambihan, ya, faidah-faidah dan peringatan. Al-faidatul ula muradul musannifi bil masdari huna al-ismul mansub wal maf'ulatil mutlaqati la mutlaqil masdari li'anna al-masdar yakunu marfu'an wa majruran fala yakunu maf'ulan mutlaqan yundaru hasyiyah Ibn al-Hajj. Ya, yang dikehendaki oleh musannif dengan masdar di sini adalah isim menisabkan, ya, untuk digunakan sebagai maf'ul mutlaq. La mutlaqal masdari, la mutlaqil masdari. Bukan semua bentuk masdar. Karena masdar itu ada yang marfu dan majrur. Fala yakunu maf'ul mutlaqan, ya, maka tidak menjadi maf'ul mutlaq. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan masdar di sini bukan semua masdar yang kita kenal dalam istilah sharaf. Ya, seperti jalasa, tidak semua julus, ya, itu bisa fungsinya maf'ul mutlaq. Kemudian contohnya nasara yansuru nasran, tidak semua nasr ini adalah maf'ul mutlaq. Terkadang bisa kita temukan nasr ini sebagai fa'il maka dia marfu, atau sebagai maf'ul bih maka dia mansub, atau sebagai majrur, ya. Jadi yang dimaksud babul masdar ini, masdar di sini adalah masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlaq. Karena di luar sana ada masdar yang tidak digunakan sebagai maf'ul mutlaq. Contohnya dalam ayat, ya. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Kita lihat di sini nasr. Nasr merupakan masdar dari nasara. Tapi apakah kita katakan nasru di sini sebagai maf'ul mutlaq? Tentu tidak. Nasr di sini adalah sebagai fa'il dari jaa, ya, idza jaa nasrullah. Ya, ini yang dimaksud perkataan dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Malik. Beliau mengatakan bahwa masdar yang dimasukkan oleh musannif di sini bukan semua jenis masdar, tetapi masdar yang memang diniatkan untuk maf'ul mutlaq. Caranya gimana, ya? Caranya dengan kita datangkan pertama fiilnya, kemudian setelah itu ada masdarnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Contohnya wasallimu taslima. Maka ini adalah bentuk masdar atau maf'ul mutlaq ini maksud dalam kitab ini. Al-faidatu tsaniyah, yang faedah yang kedua, sumiyal maf'ulul mutlaqat li'annahu ghairu
li'annahu ghairu muqayyadin bidhikri syai'in ba'dahu bi khilafi ghairihi minal maf'ulat fa innaha la yaqa'u 'alaiha ismul maf'uli illa muqayyadan bi harfi jarin an nahwihi kal maf'uli bihi wal maf'uli fihi wal maf'uli mahu wal maf'uli lahu. Ya, dinamakan maf'ul ini sebagai maf'ul mutlak karena li'annahu ghairu muqayyad, ya, karena dia itu tidak diikat, tidak khususkan bidhikri syai'in ba'dahu, dengan menyebutkan sesuatu setelahnya, bi khilafi ghairi minal maf'ulat, ya, berbeda dengan maf'ul yang lain. Fa innaha la yaqa'u 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi harfi jarin aw nahwi. Maka maf'ul yang lain itu tidaklah, ya, disebut sebagai maf'ul kecuali diikat, ya, atau dikhususkan dengan huruf jar yang ada setelahnya. Ya, maksudnya kalau yang lain itu kan contohnya maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul lah. Jadi ada huruf jar ba, maf'ul bih, ada huruf jar fi, maf'ul fi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul lah. Adapun maf'ul mutlak ini dia tidak diikat dengan adanya huruf jar. Jadi disebut sebagai maf'ul mutlak. Baik. Al-faidatu salisa, faedah yang ketiga, hunaka masadiru wa asma'u masadiru tu'rabu haitsuma waqa'at maf'ulan mutlaqan wa ilaika ba'duha labbaik hasyallah ma'adallah subhana inni subhanallah wa fi kullin hudifal fi'lu wa baqiyal maf'ul mutlaqu kama ishtaharat ta'biratun katsiratun mu'allafatun min maf'ulin mutlaqin mahdhufin fi'lahu mislu syukran wa afwan wa raja'an wa ajaban wa aidan wa khasatan wa marhaban ila akhirih. Yang di sana yaitu ada masdar-masdar dan isim-isim masdar yang di-i'rab apabila, ya, menjadi maf'ul mutlak, ya, yang di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Ya, contoh, ya, sebagian contohnya labbaik, ya, labbaik ini kalau kita i'rab sebagai maf'ul mutlak. Begitupun hasyallah, hasyalillah, ya, hasyalillah ini hasyanya sebagai maf'ul mutlak, ma'adallah itu pun ma'adanya juga maf'ul mutlak, kemudian subhanallah, subhananya maf'ul mutlak. Wa fi kullin, dan setiap contoh ini hudifal fi'lu, ya, dibuang fi'ilnya dan tetap maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlaknya tetap ada. Kama ishtaharat ta'biratun katsiratun, sebagaimana telah masyhur beberapa takbir, ya, beberapa ungkapan-ungkapan yang banyak yang disusun dari maf'ul mutlak yang dibuang fi'ilnya. Contohnya syukran, ya. Syukran, afwan, raja'an, ajaban, aidan, khasatan, marhaban. Ini semuanya contoh maf'ul mutlak yang fi'ilnya dibuang. Seperti syukran, asalnya ashkuruka syukran, saya benar-benar berterima kasih kepadamu. Kemudian afwan ini, ya, afuka afwan, ya, saya benar-benar minta maaf kepadamu. Jadi banyak ungkapan-ungkapan dalam kalimat bahasa Arab yang kalau kita ucapkan tiba-tiba dia mansub, sedangkan di awalnya tidak ada kata apapun, maka, ya, mungkin itu dalam maf'ul mutlak. Seperti, ya, ungkapan-ungkapan yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, syukron, afwan, ini merupakan maf'ul mutlak yang fi'ilnya dibuang, ya. Jadi kebanyakan ungkapan yang tiba-tiba langsung mansub seperti ini tanpa ada apapun di depannya, maka ini bisa jadi dalam maf'ul mutlak yang fi'ilnya dibuang. Kemudian al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat, al-maf'ul mutlaq yufidu tawkida daiman wa qad yatajarradu lidzalika nahwu darabtu darban. Dan maf'ul mutlaq itu memberikan faedah taukid, ya, selamanya, ya, selamanya memberikan faedah taukid. Wa qad yatajarradu lidzalik, ya, dan terkadang ia benar-benar hanya menunjukkan taukid. Contohnya darabtu darban, ini artinya saya benar-benar memukul. Wa qad yufidu ma'ahu bayanun naw'i idza kana mausufan aw mudhafan nahwu darabtu darban syadidan aw darabtu darbal muaddibi. Dan terkadang ia bermakna, ya, memberikan faidah taukid, tapi bersama dengan itu juga menjelaskan macam, ya, jenisnya apabila ia disifati atau menjadi mudhaf atau diidhofahkan. Contohnya darabtu darban syadidan, ya, saya benar-benar memukul dengan pukulan yang keras, syadidan.
Au darabtu darbal muaddibi. Saya benar-benar memukul dengan pukulan al-muaddib, ya, dengan pukulan darbal muaddib ini pukulan dengan tujuan memberikan pelajaran, ya. Bukan dengan tujuan melukai, tapi dengan tujuan memberikan pelajaran, ya. Au bayanil adadi, atau menjelaskan adat atau bilangan. Nahu darabtu darbataini. Saya benar-benar memukul dengan 2 pukulan. Ya, yundaru at-tasrih, lihatlah kitab at-tasrih. Jadi maf'ul mutlak itu selamanya memberikan faedah taukid. Nah, terkadang dia benar-benar hanya memberikan faedah taukid saja tanpa ada faedah yang lainnya. Tetapi ya contohnya darabtu darban. Nah, ada juga yang selain memberikan faedah taukid, dia juga memberikan faedah macamnya, menjelaskan macamnya. Contohnya tadi darabtu darban syadidan, ya. Kemudian yang ketiga menjelaskan jumlah atau bilangan. Contohnya darabtu darbataini. Baik, barangkali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.